Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, kita bersyukur bagi Tuhan sebab sampai hari ini kita diberikan kesempatan. Dan pada hari ini mari sama-sama kita datang ke hadirat Tuhan, membawa segenap kehidupan kita, ucapan syukur kita kepadanya. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari sama-sama kita mendudukkan kepala, bersaat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai, mari sama-sama kita berdiri, kita memberikan penghormatan bagi Bapa Sorga. Hormat bagi Bapa Sorga. Mari kita berdoa. Pertolongan kita di dalam ibadah ini, biarlah jadi di dalam nama Bapa, di dalam nama Putra, dan di dalam nama Roh Kudus. Haleluya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Mari sama-sama kita naikkan pujian kita bagi Tuhan. Kita katakan, ku naikkan syukur padamu.
Bapak dan Ibu dipersilahkan untuk duduk kembali. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan dengan rasa sesal dan juga dengan rasa malu dan dengan segala kerendahan hati kita. Mari kita mengakui akan dosa-dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk napas hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami secara cuma-cuma, sehingga kami hidup sampai hari ini di sini. Kami mengucap syukur dan terima kasih atas waktu, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk bisa beribadah kepadamu di hari ini. Namun jauh sebelum itu kami mau mohon belas kasihan. Ampuni setiap dosa, kesalahan, kebobrokan, kenajisan yang kami buat, sengaja maupun tidak sengaja, terhadap pimpinan kami, bawahan kami, orang tua kami, anak-anak kami, suami istri, siapapun yang Tuhan izinkan berrelasi dengan kami, dan kami telah menyakiti mereka, sekalipun dengan tatapan mata kami mohon belas kasihan-Mu. Ampuni kami, kasihani kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami bisa berdosa dengan sejuta cara, tetapi hanya ada satu cara untuk memperoleh pengampunan dari Tuhan, yaitu pengakuan yang jujur, yang tulus dari hati kami semuanya. Lalu kami berdoa hari ini ya Bapa, mohon belas kasihan kepada kami semuanya. Ampuni kami, kasihani kami yang mengakui semua dosa kami dengan jujur tulus di hadapan. Kami bisa menyembunyikan terhadap siapapun juga. Kami bisa menutupi rapat-rapat semua kejahatan kami. Tetapi kami sesungguhnya tidak bisa bersembunyi di hadapan Tuhan. Karena Engkau omnipresent, omniscience dalam hidup kami. Oleh itu kami mohon ya Bapa, kasihani kami, ampuni kami masing-masing pribadi pada hari ini. Karena kami percaya hanya Engkaulah yang sanggup dan mampu untuk membasuh, menguduskan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Yang telah Engkau lakukan di atas bukit Kalvari ribuan tahun yang silam. Cukup untuk menopang, menolong, membersihkan, mengampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Ini doa pengakuan dosa kami yang kami panjatkan hanya dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya. Kami berdoa dan mohon ampun. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu sudah dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam berita pengampunan dosa. Sebagaimana firman Tuhan mengatakan, kasihanilah aku ya Tuhan, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku, menurut rahmat-Mu yang besar. Selaku pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitahukan bahwa Tuhan telah mengampuni setiap kita yang mengaku dosa-dosanya di hadapan Tuhan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Ibu, saya undang untuk berdiri. Bersama dengan gereja-gereja segala abad dan sepanjang zaman, mari menyatakan komitmen iman dengan hati, lidah, dan bibir kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Tuhan, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Puji nama Tuhan, mari terus kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan ketiga yang esa. Memujimu, menyembahmu yang kudus.
Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membawakan Mazmur Tuhan yang diambil dari nomor 128 ayat 1 sampai dengan 6. Nyanyian Siarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Demikianlah Mazmur Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Haleluya, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh abdinya. Mari sama-sama kita siapkan hati dan pikiran kita. Namun terlebih dahulu kita naikkan pujian kita bagi Tuhan, kita katakan, kudaki jalan mulia. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Kudaki jalan mulia, tetap doaku inilah. Bertempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Ku tidak mau menetap di dalam bimbang dan gelap. Rinduanku, tujuanku, tempat yang tinggi dan teguh. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Ya Tuhan, angkat diriku lebih dekat kepadamu. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan langkahku. Di tempat tinggi dan teguh, Tuhan mantapkan Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya mengundang untuk berdiri. Saya akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur nomor 89 ayat 2. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaanmu dengan mulutku turun-temurun. Demikianlah firman Tuhan, haleluya, amin. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tiba di menjelang akhir bulan November.
Minggu depan kita masuk minggu terakhir di bulan November. Tanpa terasa kita akan masuk di dalam akhir tahun 2025. Dan di ujung bulan-bulan ujung 2025 ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema dengan mulutku memperkenalkan kesetiaanmu. Diambil dari Mazmur 89 ayat yang kedua. Nah, sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih karena Tuhan dalam kehidupan kami yang sudah menghantar kami sampai di bulan terakhir menjelang Desember 2025 ini. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami percaya kami mengalami pengalaman iman berjalan bersama dengan Tuhan sepanjang tahun 2025 ini. Dan kami percaya Tuhan kami adalah Tuhan yang ajaib, maha besar, maha kuasa. Tuhan kami yang senantiasa menyertai kami. Pada hari ini Tuhan, pimpin kami dalam perenungan firman-Mu. Persiapkan hati kami Tuhan, karena kami semua anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Dengan mulutku memperkenalkan kesetiaan-Mu. Merenungkan firman ini, saya kemudian teringat dengan pelayanan-pelayanan saya di beberapa gereja, khususnya ketika doa tengah minggu. Biasanya hari Rabu, kami ada persekutuan doa malam. Nah, dalam persekutuan doa malam itu seringkali kami mengajak umat untuk menyaksikan kebaikan Tuhan dalam kehidupan mereka. Yang luar biasa adalah seringkali kami kesulitan mendapatkan umat yang mau bersaksi tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan. Lalu kami berasumsi bahwa kebanyakan umat kami adalah umat yang malu-malu menyatakan kebaikan, menyaksikan kesetiaan Tuhan. Tapi di sisi lain ketika saya ngobrol dengan mereka, saya juga menjadi tertarik karena ketika saya memperlihatkan cuplikan-cuplikan video dari gereja-gereja lain yang umatnya berlomba-lomba bersaksi tentang kesetiaan Tuhan, kebaikan Tuhan, kemuliaan Tuhan dalam hidup mereka. Wah, mereka komentarnya macam-macam. Ya Pak, masa gitu aja? Gitu. Karena ada ibu yang bersaksi itu bagaimana Tuhan menyertai dia, ya, tidak pernah kekurangan makan. Gitu. Ya, lalu kok kesannya seperti hal yang remeh ya Pak ya? Saya juga diberkati Tuhan. Tapi kalau saya mengungkapkan itu kok kayaknya hal yang kecil. Lalu ada kesaksian yang luar biasa tentang mujizat kesembuhan, lalu beberapa umat menyaksikan, ya kami kok nggak pernah merasakan hal itu ya. Sehingga nggak ada hal yang luar biasa terjadi yang membuat kami kemudian terdorong untuk setiap Rabu malam menyaksikan kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan. Ada juga yang kemudian berbicara, ya gimana Pak Bim mau bersaksi, wong hidup saya tidak baik-baik saja. Saya bergumul dalam finansial, ada yang seperti itu. Ada yang bergumul dalam mencari pasangan, ada yang bergumul dalam mengurus rumah tangganya, suami istri, orang tua anak. Sehingga bersaksi tentang kesetiaan Tuhan menjadi hal yang tidak mudah. Nah, hari ini kita sampai di Mazmur nomor 89 yang ditulis bukan oleh Daud, bukan oleh para pemazmur yang luar biasa, tapi oleh seorang yang bernama Etan, orang Ezrahi. Siapa dia? Dia seorang penyair istana. Dan dia menuliskan Mazmur ini yang menarik adalah justru ketika kerajaan Daud sedang hancur. Ketika suasana tampaknya seperti gagal. Tuhan tidak lagi bersama dengan umat Israel. Sepertinya janji Tuhan itu tidak dipenuhi. Dalam konteks seperti inilah, Etan orang Ezrahi ini mengungkapkan dengan mulutku memperkenalkan kesetiaanmu.
perkataan luar biasa. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Kita berjumpa kembali dengan dua hal yang luar biasa, yaitu chesed dan emunah. Kalau dalam bahasa aslinya, ya, Tasde Adonai Olam Asirah Ledor Fador Odia Emun Taka Bevi. Jadi kita berjumpa dengan chesed. Kasih setia yang penuh janji, cinta yang tidak menyerah, loyalitas yang tak tergoyahkan. Menjadi pujian dari Etan. Dan yang berikutnya adalah emunah, artinya keteguhan, keandalan, kesetiaan yang stabil, seperti fondasi yang kokoh dari Tuhan yang dia sembah. Jadi ketika Etan sedang menaikkan pujian ini, kondisi boleh tidak baik-baik saja, tapi dia percaya bahwa Tuhannya adalah Tuhan yang chesed dan emunah. Kenapa? Karena ada satu kata yang luar biasa. Odia diambil dari kata aslinya yada, yaitu mengenal secara pribadi. Bukan hanya Tuhan yang dia kenal, tapi dia kenal Tuhan itu dalam pengalaman pribadinya. Sehingga bagi saya, Bapak Ibu Saudara sekalian, menyanyikan pujian tentang kesetiaan Tuhan akan terus mengalir, bukan karena kondisi saat kita sedang menyanyikan itu, memuji itu, tapi karena pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan yang kita alami sepanjang kehidupan kita. Jadi pujian ini bukan sekadar memberitahu, tapi sedang memperkenalkan Tuhan dari pengalaman pribadi Etan. Etan berkata, melalui hidupku, melalui kisahku, melalui suaraku, aku akan memperkenalkan siapa Engkau, Tuhan yang setia. Apa yang dia perkenalkan, Bapak Ibu Saudara? Yang pertama, kesetiaan Tuhan di tengah krisis kehidupannya. Seperti saya katakan tadi, Etan menulis bukan dalam kondisi istana yang sedang tenang-tenang saja, kondisi makmur, ya, gemah ripah roh jinawi, tapi dari runtuhan harapan di mana janji Tuhan kepada Raja Daud seakan-akan gagal, dan bangsa Yahudi diasingkan, tata raja kerajaan runtuh. Namun bukannya mengeluh, Etan justru memulai dengan pujian. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya. Karena apa? Karena Etan mengenal Tuhan bukan dari cerita orang lain, tapi dari pengalaman sejarah kasih setia Tuhan, baik terhadap dirinya maupun bangsanya. Dia tahu, walaupun kehidupannya seperti gagal, tapi Tuhan tidak akan pernah berubah. Sekalipun manusia berubah. Dalam konteks ini saya kemudian mengingat tentang kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Ketika kondisi saya sedang tidak baik-baik saja, apa yang muncul dalam pikiran saya? Apakah ada pengalaman pribadi Tuhan yang menyentuh saya? Saya jadi teringat, Bapak Ibu Saudara, ketika tahun 2004-2005 saya meninggalkan pekerjaan saya, mengikut Tuhan, ya, masuk seminari, ya, setelah beberapa kali ikut tes gitu ya, karena dari gereja mensyaratkan untuk ikut panitia penggalangan kependetaan di Magelang. Dari sana ditetapkan harus ke STTA, nggak boleh ke STTB, tapi saya malah masuk ke yang tidak diizinkan oleh sinode saya. Satu tahun sudah berlalu, Bapak Ibu Saudara, saat itu saya mengalami krisis, ya, karena tabungan habis. Ya. Lalu itu hari Minggu, saya ingat sekali hari Minggu, Bapak Ibu Saudara sekalian.
Istri saya bilang, "Pak, beras habis." Saat itu saya masih pegang credit card Gold. Saya punya orang tua yang masih berkecukupan. Kakak-kakak saya yang masih berkecukupan. Tapi saat itu saya memilih untuk tidak memberitahu siapa-siapa. Saya masih pakai kendaraan roda 4, rumah saya masih di rumah yang lama ya. Belum dijual, masih saya tempati. Hari Minggu itu saya tidak mau ke gereja pagi. Saya ingat saya tergeletak kalau saya teriak, "Tuhan, katanya Tuhan akan pelihara saya." Apakah pujian lahir? Oh, tidak pujian, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang lahir adalah mengeluh. Ditambah sebelumnya beberapa rekan saya dari perusahaan yang lama telepon saya. Dia bilang, "Bim, sayang sekali usiamu masih muda. Kenapa nggak kerja lagi aja? Senin, you ke kantor saya ada pekerjaan buat you." Jadi dalam kondisi seperti itu, maka saya mulai mencari cara pembenaran kalau saya tinggalkan seminari ini bukan karena apa-apa, karena Tuhan tidak membuktikan kasih setianya. Nah, saya doa sama Tuhan begini, Bapak Saudara, sambil setengah marah. "Tuhan, kalau Tuhan hari ini nggak kirim beras, Senin saya interview, datang ke rekan saya. Saya tinggalkan panggilan Tuhan." Di gereja kami ada 2 kali kebaktian, yaitu jam 6:30 pagi dan jam 7 malam. Saya pilih yang jam 7 malam. Kami datang ke sana, saya dan istri saya datang ke sana. Kenapa saya pilih malam? Karena saya nggak mau ada orang tahu lah ya. Jadi saya pilih malam, saya nggak pengen ketemu banyak orang, karena malam biasanya sepi, Bapak Ibu Saudara. Pulang dari gereja, sahabat saya sedang jadi petugas pemusik, pianis dia ya. Dia menghampiri saya, dia bilang ini, deketin dong mobil sama mobil saya. Tapi jangan marah ya, jangan tersinggung. Saya tahu kamu pasti bisa. Saya tahu kamu bukan orang yang kekurangan. Tapi tadi itu ya, sebelum saya ke gereja, lihat beras di rumah itu, kok lihat muka lu. Jadi saya tergerak untuk mengasih 1 karung beras ini, 25 kilo buat kamu. Jangan tersinggung ya, ada istri saya itu. Tolong ya, jangan tersinggung ya. Kami panggil gua lu gitu ya. Jangan tersinggung ya. Lu pepetin deh mobil lu. Nah, hari itu Bapak Ibu Saudara menjadi hari yang penuh rasa malu dalam diri saya. Ketika Tuhan seakan-akan bicara, "Ayo, apalagi yang kamu perlu buktikan tentang kesetiaanku padamu ketika aku memanggil kamu keluar untuk melayani aku." Dan momen itu Bapak Ibu Saudara membuat momen yang begitu bersejarah bagi saya, yang sampai hari ini saya masih ingat betul, dan kalaupun terjadi hal tidak baik dalam kehidupan saya, itu menjadi milestone saya untuk tidak mengeluh. Saya percaya Tuhan tidak pernah gagal. Saya percaya Tuhan setia, walaupun saya penuh keraguan. Jadi saya menceritakan ini bukan ada kebanggaan Bapak Ibu, tapi malu sekali. Bagaimana seorang Bimantoro ini ragu sama Tuhan, sampai harus ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya, melalui teman saya, yang punya rumah pun tidak, rumahnya masih kontrak, tapi dia memberikan beras 25 kilo malam itu untuk saya. Banyak lagi pengalaman luar biasa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya, di mana Tuhan senantiasa mengingatkan kepada saya, siapa Tuhan yang engkau kenal melalui pengalaman pribadimu, bukan melalui cerita orang lain. Jadi kesetiaan Tuhan ada dalam semua musim kehidupan saya. Sehingga bagi saya bisa merasakan bagaimana Ethan ini memuji Tuhan karena pengalamannya Tuhan hadir setia dalam krisis. Sebuah pengalaman yang kemudian harus dinyatakan, Bapak Ibu Saudara. Maka dikatakan, mulutku akan memperkenalkan kesetiaanmu. Kenapa bukan hati? Mulut. Karena bagi saya, Tuhan yang setia itu mesti saya wartakan. Seperti saat ini. Saya wartakan.
Tuhan yang setia, mesti saya nyatakan melalui mulut saya, bahwa Tuhan yang setia itu bukan sekedar omong-omong saja, bukan cerita dongeng, bukan mitos, tapi nyata terjadi dalam kehidupan saya. Tuhan itu setia. Sehingga ada seorang yang menanyakan kepada saya, kenapa lu masih mau jadi orang Kristen? Karena saya percaya Tuhan saya hidup. Karena saya percaya Tuhan saya bersama dengan saya. Karena saya percaya Tuhan saya setia. Mulut ini menjadi lambang ekspresi iman saya. Roma 10 ayat 10 menyatakan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Maka mulut saya adalah mikrofon iman saya. Saluran kesaksian akan Tuhan yang setia. Nah, pertanyaan bagi saya sekarang ya. Sebagai mikrofon iman ini, apa sih yang keluar dari mulut saya setiap hari? Saya menguji benar ya. Apakah saya masih menyatakan kesetiaan Tuhan melalui mulut saya, perkataan saya, pujian-pujian yang saya naikkan. Tuhan itu Tuhan yang setia, walaupun kondisi krisis. Maka mulut saya kemudian menyatakan itu. Mendemonstrasikan melalui kata-kata saya tentang kesetiaan Tuhan. Untuk apa? Ethan menutup ayat ini dengan kata turun-temurun. Kesaksian hidup saya mesti disaksikan bukan hanya untuk saya dan orang dalam zaman saya, tapi bagaimana kesaksian saya itu saya saksikan bagi anak-anak saya, generasi-generasi setelah saya. Kesetiaan Tuhan tidak boleh berhenti di saya, ia harus diperkenalkan, diceritakan, dihidupkan kepada anak-anak saya dan dunia di sekitar saya. Saya hidup di masa ketika kata setia menjadi kata langka. Orang setia kalau cocok. Orang setia kalau menguntungkan. Orang setia kalau orang-orang itu masih berfungsi buat dirinya. Nah, Tuhan yang saya sembah di dalam Kristus Yesus bukan Tuhan yang seperti itu. Tuhan yang setia walaupun saya seringkali tidak setia. Tuhan yang memampukan saya untuk memilih tetap percaya meskipun belum melihat jawabannya. Tetap mengasihi walaupun tidak ada balasan kasih yang saya berikan. Tetap melayani walaupun tidak dihargai. Disitulah saya sedang memperkenalkan kesetiaan Tuhan kepada dunia yang sudah kehilangan makna kesetiaan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara sekalian, Mazmur nomor 89 ini kalau kita baca secara lengkap, menggambarkan kesetiaan Tuhan yang paling paripurna, ultimate, tentang Tuhan Yesus Kristus sebagai wujud kesetiaan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus sebagai keturunan Daud adalah raja yang akan datang setelah Daud, yang setia sampai mati. Tuhan yang mempraktekkan hesed dan emunah di atas kayu salib buat saya. Tuhan yang tidak pernah gagal dalam rencananya. Wahyu 19 ayat 11 mengatakan nama yang setia dan yang benar dalam bahasa Yunani hopistos kai aletinos, yang dapat dipercaya dan yang tidak pernah berubah. Dalam kematiannya, Tuhan Yesus menunjukkan hesed, kasih setia Tuhan yang rela berkorban. Dalam kebangkitannya, Tuhan Yesus membuktikan emunah, kesetiaan yang bahkan kematian tidak bisa mengalahkannya.
Jadi ketika saya mengucapkan dengan mulutku memperkenalkan kesetiaanmu, harusnya lahir dari hati saya yang menyatakan komitmen untuk hidup seperti Kristus yang setia sampai akhir. Ada sebuah pujian, saudara, yang himne lama ya, yang menyatakan Mazmur ini. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing for the mercy of the Lord. With my mouth will I make known thy faithfulness, thy faithfulness. With my mouth will I make known thy faithfulness to all generations. I will sing of the mercies of the Lord forever. I will sing, I will sing. Sebuah pujian sederhana sekali. Tapi apakah itu menjadi pujian kita? Yang setiap saat kita nyanyikan. Kata-kata yang keluar dari mulut kita. Yang menyatakan kasih setia Tuhan. Dimanapun kita berada. Apapun kondisi kita. Yang membawa damai bagi orang-orang sekitar kita. Yang membawa kekuatan bagi orang-orang sekitar kita. Yang membawa pengharapan bagi orang sekitar kita. Bahwa Tuhan kita di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan yang setia. Saya percaya menjelang akhir tahun 2025 ini, Bapak Ibu Saudara mengalami Tuhan yang setia dengan luar biasa. Walaupun kita tidak setia, Tuhan kita setia. Tuhan yang akan menghantar kita, mempersiapkan kita untuk masuk di tahun 2026. Tahun yang penuh pengalaman akan hidup bersama dengan Tuhan yang setia. Sebagaimana tahun 2025 dan sebelumnya, saya percaya Tuhan saya, Tuhan yang setia. Dan mari kita pujikan setiap saat, setiap hari dalam kehidupan kita. Aku mau memuji dengan mulutku bahwa Tuhanku, Tuhan yang setia. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih karena Tuhan, dan terlebih untuk kesetiaan Tuhan bagi setiap kami yang saat ini sedang mendengarkan dan merenungkan firman. Kami percaya Tuhan, menjelang akhir-akhir tahun 2025 ini, Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Bukan karena kata orang, tapi karena kami mengalami sendiri. Dan biarlah semua pengalaman iman yang Tuhan nyatakan sepanjang tahun 2025 ini boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami. Untuk setiap saat, setiap detik, setiap menit, setiap jam, setiap hari. Memuji Tuhan akan kesetiaannya, akan kebaikannya. Walaupun kondisi kami tidak baik-baik saja, tapi kami percaya Tuhan kami, Tuhan yang setia, akan memberikan kepada kami jalan keluar dari setiap krisis dalam kehidupan kami. Pengharapan di tengah seperti tidak ada harapan. Dan kemenangan, iman yang akan Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami, hari lepas hari. Sampai Tuhan memanggil kami, atau sampai Tuhan datang kembali yang kedua kali. Kami ucap syukur Tuhan dan peliharakanlah firman ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sertai kami Tuhan dalam minggu-minggu yang akan kami lalui. Kami percaya Roh-Mu yang kudus akan berjalan bersama dengan kami, menyertai kami, menguatkan kami, menolong kami, memberikan kepada kami pengharapan yang teguh. Karena Tuhan kami adalah Tuhan yang setia. Dalam nama Putra-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Pada hari ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat diberikan melalui nomor rekening atau QR yang tertera di layar atas nama Yayasan Moria. Sama-sama kita naikkan pujian bagi Tuhan, kita katakan, pakai hidupku ini. Seluruh roda
Baik Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita akan masuk dalam doa syafaat. Doa syafaat akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Bapak Ibu dipersilahkan berdiri untuk kita ucapkan secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah, kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih untuk kesempatan hari ini kami bisa beribadah kepadamu karena kasih dan cinta-Mu bagi kami. Kami bisa bersekutu bukan karena hebat mampu kuatnya kami, tetapi semua karena anugerah Tuhan bagi kami semuanya pada hari ini. Dan kami mau bersyukur berterima kasih untuk semua puji-pujian yang telah kami nyanyikan bagimu. Dan juga bersyukur berterima kasih untuk firman Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan bagi kami melalui abdi-Mu yang telah menyampaikan, menseringkan, membagikan bagi kami semua pada hari ini. Biarlah Tuhan sendiri akan memberkatinya dalam kehidupan pribadi, keluarga, pekerjaan pelayanannya. Segala sesuatu yang dikerjakannya, Tuhan buat menjadi berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang disampaikan bagi kami hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendapat tempat di hati kami masing-masing pribadi yang mendengarkan hari ini, dan mampukan kami oleh kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami melakukannya dengan benar, dengan baik, di dalam sisa juang hidup kami, di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan ini ya Bapa. Kiranya kami boleh tampil menjadi pemenang, dan boleh menjadi garam dan terang, karena Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami berdoa hari ini ya Tuhan, mohon anugerah-Mu bagi kami, supaya kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan sendiri akan menopang, menolong kami, memimpin kami, agar kami tidak tersesat di dalam menjalani hidup kami di dalam dunia ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa hari ini ya Bapa, menyerahkan gereja ini ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati seluruh pelayan Tuhan yang ada di dalamnya. Kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan beri satu hati, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan untuk melakukan tugas penatelayan ini di dalam takut akan Engkau ya Bapa. Berkati juga seluruh anggota gereja yang berkumpul bersama, yang Tuhan perkenankan untuk kami layani ya Tuhan. Kiranya semuanya pun boleh dijamah, dilawar, dipulihkan oleh Tuhan dengan cara Tuhan. Supaya mereka hari demi hari terus mendekat kepada Tuhan, membangun relasi yang intim dengan Tuhan setiap saat, setiap waktu, dan dalam situasi kondisi apapun. Tetap berharap, bergantung, berserah hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa bagi mereka yang hari ini mengalami kelemahan fisik, kelemahan tubuh. Tuhan pulihkan, sembuhkan mereka. Yang ada di rumah mereka masing-masing, di setiap hospital, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah Tuhan sendiri mengulurkan tangan kasih-Mu yang penuh kuasa itu, menjamah, melawat, dan memberikan pemulihan bagi mereka yang terus berserah, berseru, berharap, bergantung hanya kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa bagi mereka yang saat ini membutuhkan pekerjaan pelayanan. Tuhan buka jalan bagi mereka, berikan pekerjaan yang terbaik seturut dengan kehendak Tuhan bagi mereka. Dan Tuhan sudah memberikan skill, talenta kepada anak-anak-Mu semuanya Bapak. Kami juga berdoa bagi mereka yang sudah bekerja, Tuhan berkati pekerjaan mereka, pelayanan mereka, supaya makin berhasil dan boleh menjadi berkat bagi masyarakat di sekitar mereka. Dan nama Tuhan terus dipermuliakan. Mereka yang sementara ini studi juga, Tuhan berkati studi mereka, agar mereka boleh menjadi anak-anak yang cerdas, yang pintar, yang berhikmat, yang berwibawa di dalam cinta kasih Tuhan. Dan boleh menjadi garam dan terang dimanapun mereka hidup dan berada ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, untuk gereja ini di dalam pengembangannya. Kami serah ke dalam tangan kasih Tuhan, berkati di berbagai wilayah yang ada. Gereja-gereja lokal yang Tuhan percayakan untuk bergabung di dalam gereja ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan urapi setiap anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan untuk melayani. Biarlah semua melayani dengan motivasi yang benar, untuk menghadirkan shalom Tuhan di tengah-tengah anggota gereja yang dilayani di berbagai gereja lokal di seluruh Indonesia Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa, kiranya Tuhan juga berikan hikmat, kuasa, wibawa yang datang dari Tuhan, supaya kami keluarga besar GPI ini terus bersatu hati, bergandengan tangan bersama untuk bertumbuh bersama, berakar bersama di dalam cinta kasih Tuhan, bahkan menghasilkan buah yang melimpah di tengah-tengah dunia ini Tuhan, sehingga gereja ini terus tumbuh secara kualitas dan kuantitasnya untuk menjadi gereja yang berkenan dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak surga, terima kasih. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan untuk seluruh pelayan Tuhan, majelis penatua diaken aktivis gereja ini, kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan jamah lawat kami semuanya, sehingga dengan sukacita yang datang dari Tuhan, kami terus memberitakan kabar baik dimanapun Tuhan tempatkan kami, sehingga membawa shalom Tuhan untuk umat-Mu yang Tuhan percayakan bagi kami semuanya. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa hari ini ya Tuhan, untuk bangsa dan negara kami serah ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan pimpin, tuntun, berkati negeri kami, pemerintah kami,
dari pusat sampai ke pelosok-pelosok tanah air. Beri hikmat, damai sejahtera bagi mereka, supaya dalam memimpin negeri ini, biarlah mereka memimpin di dalam takut akan Tuhan, dan menghadirkan kesejahteraan, keadilan, pemerataan di antara anak negeri ini ya Tuhan. Bangsa yang penuh dengan kepelbagaian kemajemukannya ini, Tuhan berkati supaya ada toleransi antar umat beragama di seluruh negeri ini ya Tuhan. Sehingga nama Tuhan terus disanjung, diagungkan, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk berbagai persoalan yang terjadi di lingkungan masyarakat ini, bencana alam atau apapun juga. Kami serahkan dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin, tuntun, hibur, kuatkan mereka yang mengalami berbagai persoalan hidup. Dan Tuhan sendiri akan memberikan jalan keluar bagi mereka. Karena Engkau adalah jalan keluar satu-satunya bagi mereka. Engkau sendiri akan membuka jalan, membuatkan jalan bagi setiap mereka yang membutuhkan pertolongan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk kondisi dunia saat ini. Doa kami pertaruhkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin serta berkati, sehingga kondisi dunia ini terus aman, kondusif. Negara-negara yang bertikai, Tuhan berikan kedamaian bagi mereka, supaya mereka boleh mengadakan transformasi hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Mereka boleh saling menghargai, menghormati satu dan lainnya, sehingga terjadi perdamaian di antara mereka yang sedang bertikai ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Ini doa kami ya Bapak, doa yang jauh dari sempurna. Kami akan akhiri dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masih tetap berdiri, mari sama-sama kita membacakan nats pedoman hidup baru yang diambil dari Mazmur nomor 117 ayat 2. Dalam hitungan yang ketiga kita bacakan bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Doksologi. Puji Tuhan sumber berkat, puji Dia suruh makhluk, puji Dia suruh sorga, Bapa, Anak, Roh Kudus. Baik Bapak Ibu, kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah kita pada hari ini. Kita akan kembali melanjutkan tugas tanggung jawab kita sepanjang hari ini. Namun jangan lupa pesan firman Tuhan yang sudah disampaikan bagi kita semuanya. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang takut akan Tuhan, menjadi berkat dan tidak takut apapun yang kita hadapi di dalam dunia ini. Persiapkan hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya anugerah damai sejahtera yang datang dari Bapa di surga, dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta penyertaan pimpinan kuasa Roh Kudus, memimpin, menuntun, menyertai kita senantiasa, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ibadah kita hari ini telah selesai. Bapak dan Ibu dipersilakan untuk duduk kembali dan mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
and worthy to be praised. You're the Lamb upon the throne, and unto you we lift our voice and praise. You're the Lamb upon